Halo, salam matematika. Ketemu lagi dengan Pak Wandri. Di video ini kita akan belajar dari latihan soal ulangan persamaan kuadrat ya. Ada 5 soal pilihan ganda, lalu ada 3 soal uraian. Oke, kita akan belajar dari pembahasannya. Kita mulai dari soal pilihan ganda nomor 1. Kita perbesar ya. Soal nomor 1 ini hasil dari 2 dalam kurung 2x kurang 3y tutup kurung pangkat 2 adalah. Jadi yang pertama kita selesaikan dulu di dalam kurung ini menggunakan pangkat 2. Jadi kita biasa saja, ini 2x kurang 3y-nya kita tulis 2 kali ya. Nah, kita tulis 2 kali. Lalu kita selesaikan dulu perkalian ini ya. Karena ini tadi pangkat 2, jadi kita prioritaskan yang pertama kita selesaikan. Kita gunakan perkalian distributif menyebar ya. 2-nya di awal tetap 2x kali 2x ini jadi 4x kuadrat. 2x kali negatif 3y, kita bacanya negatif 3y ya. Jadi negatif 6xy. Terus negatif 3y dikali 2x, itu juga sama, negatif 6xy. Nah, negatif 3y dikali negatif 3y ini positif 9, y-nya pangkat 2. Nah, ini masih bisa nih, ada variabel yang sama, x-y-nya kita rapihkan ya. 2 kali ini 4x kuadrat tetap, negatif 6 gitu, jadi negatif 12. Variabelnya x-y ya, tambah 9y kuadrat. Nah, sekarang sudah rapih yang di dalam kurung ini. Nah, kita kalikan dengan 2 semua, kita distributifkan lagi, disebar ya. 2 kali 4x kuadrat jadi 8x kuadrat. 2 kali negatif 12xy jadi negatif 24xy. 2 kali 9y kuadrat jadi positif 18y kuadrat. Oke, ini jawaban yang nomor 1 ya, Pak Wandri highlights. Ini jawabannya adalah opsi D ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Suatu persegi, ini panjang sisinya 3x tambah 4. S-nya gitu ya, dalam istilah persegi, cm. Keliling dalam bentuk aljabar yang paling sederhana. Kita tahu kan, rumus dari keliling persegi itu 4S. Jadinya, kita definisikan 4 dikali S-nya ini 3x tambah 4 dalam kurung ya. Nah, ya tinggal kita kalikan saja, menyebar distributif ya. Jadi kelilingnya 4 kali 3x itu 12x, 4 dikali 4 itu 16. Dapat ya? Jadi 12x plus 16. Ini kita highlight lagi jawaban akhirnya. Jawabannya di sini adalah opsi D. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Suatu persegi panjang dengan panjangnya 2x tambah 6 cm, ini dalam aljabar, lebarnya 3x min 5 cm, maka luas persegi panjang dalam bentuk aljabar yang paling sederhana. Oke ya, kebalikan soal nomor 2. Kita tahu dalam persegi panjang luasnya itu kan panjang kali lebar ya. Panjangnya di sini adalah 2x tambah 6 ya, dalam kurung. Kita kalikan lebarnya di sini 3x kurang 5 dalam kurung. Nah, ini berarti perkalian distributif saja ya, perkalian dua buah suku. 2x dengan 3x kita kalikan, 2x dengan negatif 5 kita kalikan. Jadi 6x kuadrat, negatif 10x, ini 6 dikali 3x, 6 dikali negatif 5. 6 kali 3x jadi 18x, 6 kali negatif 5, negatif 30. Selanjutnya ini ada yang x-nya sama, sejenis kita rapikan. Jadi L atau luas sama dengan 6x kuadrat. Negatif 10 tambah 18 itu jadi positif 8. X ya, kurangi 30. Oke. Ini kita highlight lagi jawabannya ya. Ini jawabannya adalah opsi A ya. Oke. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 4 ya, ada di sebelah kanan. Kita ke atas kan. Nah, ini dia soalnya. Oke. Ini
soalnya adalah salah satu faktor dari 6x kuadrat tambah 3x min 18 sama dengan 0. Nah, ini kita lihat dulu persamaan kuadrat ini. Kalau dari suku kedua, suku pertama, suku kedua, suku ketiga ini bisa dibagi bersama. Ya, kita sederhanakan bentuknya. 6, 3, 18 itu bisa kita bagi 3 ya. Jadi 6x kuadrat kita bagi 3 aja. 3x juga kita bagi 3, 18 kita bagi 3. Jadi di sini 2x kuadrat tambah x kurangi 6 sama dengan 0. Nah, gitu ya. Selanjutnya tinggal kita buat pemfaktoran. Nah, supaya kita tahu ya, faktor apa saja. 2 dan negatif 6, ini kita kalikan biasa, dapat 12 ya. Kita anggapnya 12 itu ya. Kita cari faktor dari 12, tapi di sini supaya jadi 1. Berarti kita ambil angka 3 dan 4 ya. Nah, supaya positif 1, maka kita tempatkan negatif di, ya betul, di 3 ya. Kita buat negatif ya. Nah, kita dapat ini datanya. Kita awali 2x. Ini juga 2x. Ambil negatif 3, tempatkan di kiri. Ambil 4, tempatkan di kanan. Dapat ya. Sekarang 2x negatif 3 ini tidak bisa dibagi bersama, ya kita tulis ulang. Nah, ini 2 dan 4 kita bisa bagi bersama dengan 2. Jadi x plus 2 sama dengan 0 ya. Nah, berarti sekarang kita ambil satu persatu. Ini bisa pemfaktorannya 2x kurangi 3. Ya, bisa juga x tambah 2. Karena di sini salah satu faktor ya. Bisa yang ini 2x min 3 dan sini x tambah 2. Sayangnya di opsi A, B, C, D ini nggak ada jawabannya, jadi kita tulis aja jawaban E, gitu ya. Ini 2x kurang 3 atau x tambah 2. Nah, jadi ini bentuk pemfaktorannya ya. Oke, kita halas lagi. Bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut nih. Soal PG yang terakhir di bawah nomor 5. Nah, ini ya. Penyelesaian dari persamaan 6x kuadrat kurang 12x sama dengan 0. Ini tidak lengkap PK-nya ya. Nah, bisa kita lakukan seperti nomor 4 tadi, nomor 3 maksudnya. Ini bisa kita bagi bilangan bersama gitu. 6, 12 itu bisa kita bagi dengan 6. Jadi 6x kuadrat kurangi 12x sama dengan 0. Kita bagi 6 aja. Jadi 6x kuadrat dibagi 6, ya tinggal x kuadrat. 12x dibagi 6, jadi negatif 2x, gitu ya. Sama dengan 0. Nah, ini sudah bentuk yang paling sederhana. Lalu tinggal kita faktorkan saja. Satu suku ya. X kuadrat kurangi 2x. Berarti di sini x, ini x kan, gitu ya. 2x dibagi x, ya tinggal 2. Tandanya negatif. Nah, jadi ya. Jadi x buka kurung x min 2 ini pemfaktorannya. Kita ambil x sama dengan 0 yang pertama. Atau x sama dengan, ini lawan negatif positif ya. Oke. Ini bisa dapat jawabannya ya. Jadi 0 dan 2. Yang mana nih jawabannya? Yang B ya. Oke. Ya, selesai. Untuk pilihan ganda selesai. Kita bisa pahami lagi dari awal. Nah, kita bisa perhatikan lagi ya. Nah, ini adalah pembahasan dari soal latihan ulangan untuk pilihan ganda. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya untuk uraian ya. Di soal uraian ini, yang pertama yang kita hadapi langsung pemfaktoran ya. MKS, lalu rumus ABC. Karena di sini ada 3 cara yang kita sudah kuasai ya. Oke, kita mulai yang cara 1. Cara pertama, kita tulis pemfaktoran ya. Oke. Oke, kita tulis dulu persamaan kuadratnya. 10x kuadrat, sorry. Kita rapikan penulisannya. 10x kuadrat tambah 13x kurangi 3 sama dengan 0. Oke ya. Untuk pemfaktoran seperti soal yang sebelum-sebelumnya, jadi langkah pertama ya kita kalikan suku pertama dan suku ketiga ya. 10 dengan 3. Kita kalikan tuh. Ya 30 kan? Nah, bisa 30 itu bisa 3 dan 10. Bisa 2 dan 15. Ini yang kemungkinan saja yang kita lihat adalah 13-nya kan. Nah, jadi kita pilih pasangan yang bisa jadi 13 kalau ditambahin. Tapi kalau dikalikan nanti dapat negatif 30 gitu ya. Yang
paling tepat ini 2 dan 15 ya. 2 dan 15 kita tempatkan 2 negatif. Jadi negatif 2 tambah 15 kan 13. Ya, negatif 2 dikali 15 adalah negatif 30 ini ya. Oke, kita tempatkan 10x di depan, 10x di depan. Seperti biasa ya. Ambil negatif 2-nya, ambil positif 15-nya. Sama dengan 0. Oke. Ini bisa dibagi. Kalau yang bisa dibagi, kita bagi. Kalau yang tidak bisa, kita turunkan ya. 10x dan negatif 2 ini bisa kita bagi 2. Jadi ini 5x. Yang ini jadi 1. Nah, ini 5x min 1 ya. 10x tambah 15 ini bisa kita bagi dengan 5. Ya. Jadi ini dibagi 5 dapat 2x. Kita bagi 5 ini dapat 3. Sama dengan 0. Oke. Dapat ya. Jadi, ini udah biasa kan, negatif nanti jadi positif, ini positif jadi negatif. Kita lawan aja. Jadi yang pertama 5x sama dengan 1. Ya, x sama dengan 1 per 5. Oke, ini anggap x1 ya, 1 per 5. 2x tambah 3 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan negatif 3. Gitu ya. Atau x sama dengan negatif 3 per 2. Ini x2. Oke, kita highlight dulu nih cara pemfaktoran. Ini akar-akarnya ya. Oke. Nah, oke, ini cara pemfaktoran. Selanjutnya kita garis saja. Kita tulis cara kedua. Cara kedua, ini kita tahu singkatannya, melengkapi kuadrat sempurna, MKS. Oke, 10x kuadrat. Nah, kita tulis lagi yang rapi ya, sorry. 10x kuadrat tambah 13x kurangi 3 sama dengan 0. Langkah pertama ya, sudah tahu, suku pertamanya harus 1. Berarti kita bagi dengan, 10. Kita bagi 10 ya. Ini jadi x kuadrat, kita bagi 10. Ini yang kedua, 13 per 10 ya. Nah, 13 per 10. Kurangi, ini dibagi 10, jadi negatif 3 per 10. Sama dengan 0. Nah, semuanya penyebutnya jadi 10 ya. Langkah kedua, berarti sekarang kita ambil, oh ini sorry, ada yang kurang. Variabel x-nya belum dicantumkan. X kuadrat tambah 13 per 10x. Nah, sekarang suku ketiganya ini, negatif 3 per 10, kita pindahkan ke kanan ya. Jadi positif 3 per 10. Oke. Nah, selanjutnya kita ambil, pokoknya di warna biru aja nih. 13 10 suku keduanya, kita tambah 13 per 10, lalu kita bagi 2. Nah, kita bagi 2 ya. Lalu kita kuadratkan. Di kanan juga kita lakukan. Jadi 13 per 10. Lalu kita bagi 2. Nah, kita kuadratkan. Bisa ya? Oke, kita ke bawah nih. Kita lanjut. Nah, sekarang kita bisa bagi dulu nih. 13 per 10 dibagi 2 ya. Ini x kuadrat tambah 13 per 10x. Nah, ini pembagiannya 13 per 10 dibagi 2 jadi 13 per 20 ya. Masih menggunakan kuadrat. Yang kanan juga pasti sama. 3 per 10 ditambah 13 per 20. Ini masih menggunakan kuadrat. Oke, dapat ya. Selanjutnya berarti di sini kita ambil awal dan akhirnya saja. Berarti x tambah 13 per 20. Lalu kita pakai kurung buka kurung tutup, kuadratkan. Nah, yang ruas kiri sudah sampai di sini tahapnya. Yang kanan ini kita rapikan nih. Ya, 3 per 10 ditambah. Ini 13 per 20 dikuadratkan, masing-masing atas bawah ya. Berarti 13 dikuadratkan 169. 20 dikuadratkan 400 kan. Nah, gitu ya. Kita rapikan saja lagi. X tambah 13 per 20 kuadrat. Nah, ini kita anggap si 3 per 10-nya harus dipaksa penyebut 400 ya. Berarti supaya 400 nih, 10 kan dikalikan 40 ya. Nah, dikali 40 nih. Berarti atas juga dikalikan 40 kan. Jadi 120. Nah, gitu ya. Ini tambah yang kanannya tetap ya. 169 per 400. Oke. Lanjut lagi. X tambah 13 per 20. Ini masih yang ruas kiri, kita tulis lagi aja. Nah, ini 120 yang atas ya. Pembilangnya kita tambah nih. Tambah 169. Jadi 289 kan. Nah, gitu ya. Per 400 penyebutnya. Lanjut lagi. X tambah 13 per 20. Nah, sekarang kita, lepas si kuadratnya ya. Berarti ini tidak pakai kurung lagi. Kita lepas kuadratnya. Nah, tapi di ruas kanannya, ya.
sorry, di ruas kanannya kita akan akarkan gitu ya. Nah, jadi bisa hasilnya positif negatif dari akar ini. Nah, 289 ini per 400 ya. Oke, kita turunkan lagi. Berarti di kiri X tambah 13 per 20 sama dengan plus minus. Ini akar 289 itu 17. Akar 420. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita ambil satu persatu. Berarti X tambah 13 per 20 untuk hasil yang positif nih, 17 per 20-nya. Nah, atau ya, yang kedua, X tambah 13 per 20 untuk hasil yang negatif, 17 per 20-nya. Nah, gitu ya. Oke. Yuk kita rapikan, berarti X sama dengan 17 per 20 dikurangi 13 per 20 ya. Atau yang kanan ini X sama dengan negatif 17 per 20 dikurangi ya, pindah ruas ke kanan, 13 per 20. Oke ya. Ini X1 lah kita anggap yang kiri. Jadi 17 kurangi 13 kan 4. 4 per 20 atau kita bagi masing-masing 4 per 5 ya. Nah, yang kanan ini kita anggap X2. Negatif 17, negatif 13 itu berarti negatif 30 ya. Negatif 30 per 20 ya. Atau bisa kita rapikan aja. Coret nolnya atas bawah, berarti negatif 3 per 2. Oke, dapat nih. Kita highlight dulu. X1-nya yang pertama ini 1/5. X2-nya ini negatif 3 per 2. Ya, cocok ya dengan jawaban yang dengan cara pemfaktoran. Oke ya. Nih ya. Bisa ya, dipahami? Sekarang kita ambil aja garis lagi di sini. Kita masukkan dengan cara yang ketiga. Cara ketiga itu cara ketiga kita ambil rumus ABC atau kuadratik. Oke. Kita butuh soalnya, kita tulis lagi tadi soalnya. 10x kuadrat tambah 13x min 3. 10x kuadrat tambah 13x kurang 3 sama dengan 0 ya. Berarti kita tahu A-nya itu adalah 10, B-nya adalah 13, C-nya adalah negatif 3. Oke, data awal dulu kita himpun. Kita masukkan ya ke rumus dari rumus ABC ya. Rumus ABC. X1, 2. Nah, min B. Nah, plus minus akar B kuadrat min 4 AC. Per bawahnya 2 kali A. Oke. Yuk kita substitusi. X1, 2. Nah, min B. Sorry, kok min B lagi. Min B-nya adalah jadinya 13 ya. Min 13. Plus minus akar. Nah, ini ya. B kuadrat berarti 13 kuadrat. Kurangi 4 kali A kali C. Kurangi 4 dikali A-nya itu 10. C-nya itu negatif 3. Oke. Nah, per 2 kali A berarti 2 kali 10 ya. Oke, X1, 2. Nah, ini ya. Negatif 13 plus minus. Kita rapikan yang di dalam akar ini. Kita selesaikan. 13 kuadrat 169 ya. Kurangi 4 kali 10 itu 40. Dikali negatif 3. 40 kali negatif 3 itu negatif 120 ya. Nah, gini ya. Bawahnya 2 kali 10. Ini jadi 20. Oke, dapat. Nanti di sini X1, 2 sama dengan, nah kita rapikan dulu lagi. Negatif 13 plus minus. Ini akar dari, kita jumlahkan aja jadinya min sama min ya. Jadi plus ya. 169 tambah 120 itu 289 ya. Penyebutnya bawahnya 20. Oke, dapat X1, 2. Jadi negatif 13 plus minus akar dari 289 tadi tahu ya. Sebentar kita rapikan. Plus minus. Nah, ini akar 289 tuh 17 ya, 17. Kita tulis 17 per 20. Oke. Hampir sama seperti yang di kanan kita ya. Jadi X1-nya kita ambil untuk yang positif. Jadi negatif 13 tambah 17
dibagi 20. Berarti berapa nih? Negatif 13 tambah 17 tuh 4 ya. 4 per 20, atau kita bagi 4 atas bawah 1 per 5. Oke, kita garis aja nih. X2-nya kita ambil si 17 yang negatif ya. Jadi negatif 13 kurangi 17 per 20 ya. Jadi X2-nya negatif 30 per 20, atau kita bagi nolnya atas bawahnya, coret, jadi negatif 3 per 2. Oke, dapat. Nah, ini kita highlight lagi. Kita highlight lagi nih. Nah, ya. Cocok ya. Ini kita batasi dulu nih. Nah, oke. Ya, kita batasin lagi. Sebentar. Kita tarik dulu garis pemisah ini. Ya. Soalnya cukup panjang ya. Sorry, maksudnya pembahasannya cukup panjang. Nah, ini dia. Batasan yang kanan itu MKS tadi. Oke. Cocok ya. Jadi ketiga caranya menghasilkan akar yang sama jawabannya ya. 1 per 5 atau negatif 3 per 2. Oke, kita lanjut nih ke soal kedua di uraian ya. Yang A, kita bikin garis aja ya di sini ya. Yang A nih. X1 tambah X2. Nah, sebelumnya kita masuk ke jumlah dan hasil kali akar. Nah, kita butuh data awal dulu. Nah, ambillah koefisiennya nih. A-nya 6, B-nya plus 7, C-nya negatif 3. Oke ya. Kita ikutin X1 tambah X2. Gitu ya. Berarti kita masukkan rumus dari jumlah akar itu min B per A ya. Kita masukin min B, berarti min 7 per A-nya itu 6. Nah, jadi jawabannya negatif 7 per 6. Oke, selesai. Kita highlight jawaban akhirnya. Lanjut nih ke B. X1 kali X2. X1 kali X2, berarti kita ambil rumusnya adalah C per A. C-nya itu negatif 3 per A-nya itu 6. Atau kita bisa bagi 3 atas bawah, jadi negatif 1 per 2. Oke, kita highlight. Ini jawaban yang B. Dapat ya. Lanjut, yang C. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Berarti ini kita gunakan rumus X1 tambah X2 dalam kurung, kuadratkan dikurangi 2 kali X1 kali X2. Ya, gitu ya. X1 tambah X2 itu jawaban yang A. Tadi sudah ada, negatif 7 per 6. Tapi kita pakai kurung, lalu dikuadratkan. Dikurangi 2 kali X1 kali X2 ini sudah ada juga. Jawaban B, itu negatif 1 per 2. Nah, dapat ya. Berarti sekarang kita rapikan dalam kurung ini. Negatif dianggap kuadrat berarti hilang. Tinggal 7 per 6. 7 per 6 itu ya atasnya 7 dikuadratkan 49. Ya. 6 dikuadratkan dapat 36. Ini ada dua tanda negatif. Negatif ini pasti berakhir positif. Ini bisa kita coret duanya dengan 2 di bawah ini. Ya. Jadi hasilnya tinggal 1. Nah, gitu ya. Kita baca 49 per 36 ditambah 1. Satunya kita ubah penyebut 36. 1 itu kan bisa 36 per 36 gitu ya. Supaya penyebutnya sama nih. Ya tinggal kita langsung tambahkan aja atasnya. 9 tambah 6 belakangnya ya 15 sampai 1. 5 tambah 3 85. 85 per 36. Oke. Cocok jawabannya ya. 85 per 36. Ini opsi, bukan opsi, yang C ya. Kita butuh space lagi, berarti kita ke kiri saja. Nah, kita anggap ini. Nah, gitu ya. Kita ke yang D. Nah, yang D itu X1 kurangi X2 dalam kurung kuadrat. Nah, gitu ya. Ini rumusnya adalah tinggal menurunkan rumus yang di jawaban yang di atasnya ya. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat kurangi 2 kali X1 kali X2. Ini rumusnya ya. Kita masukin aja nih, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat kan tadi ini yang opsi C, opsi lagi. Yang tadi soal C, 85 per 36. Nah, tinggal kita ikutin, dikurangi 2 kali X1, X2 tadi kan ini. Tuh ya, kita coba highlight hijau nih. Nah ini. Ini kan. Nah, ujung-ujungnya kan jadi 1. Nah, berarti 1 kan. Nah, jadi kita tulis saja sini. Berarti tambah 1. Nah, gitu kan. Nah, 85 per 36
ditambah 1. 1 tadi kita rubah jadi 36 per 36 kan. Nah, gitu kan. Jadi tinggal main jumlahin aja, tambahin semuanya ya. 85 tambah 36, 121. Penyebutnya 36 ya. Oke, cocok jawabannya. Nah, kita halas lagi ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang terakhir. Di mana kita tulisnya? Nah, oke, di sini ya. Nah, kita tebelin E. Ini 1 per X1 ditambah 1 per X2. Nah, ini rumusnya kita tahu ya. X1 tambah X2 per X1 kali X2. Oke. X1 tambah X2 itu tadi jawaban yang A. Kita coba lihat. Negatif 7 per 6 ya. Oke. Yang X1 kali X2 itu jawaban yang B. Negatif 1 per 2. Nah, yuk tinggal kita bagi. Nah, ini udah tahu triknya ya. Caranya yang jauh sama yang jauh aja ketemu. Yang dekat sama yang dekat. Nah, gitu ya. Yang jauh sama yang jauh 2 sama 7, 14 kaliin. Yang dekat 1 sama 6, itu ya jadi 6. Negatif sama negatif positif. Nah, 14 per 6 bisa kita bagi aja 2 gitu. Jadi atasnya 7, bawahnya 3. Oke, cocok ya. Ini jawaban yang dapat. Jadi nomor 2 jawabannya sudah kita selesaikan. Oke ya, bisa ya. Kita masuk ke soal uraian terakhir. Nah, diskriminan nih. Kita ambil space. Nah, ini ya. Oke. Jika nilai diskriminannya pada persamaan berikut adalah 81, tentukan nilai C pada persamaan kuadrat ini. Jadi, yang pertama kita harus ambil dulu nilai koefisiennya, gitu ya. A, B, C-nya kita input. A-nya 4, B-nya 7, C-nya juga adalah C. Kita masukkan rumus diskriminan ya. B kuadrat kurangi 4 kali A kali C. B kuadrat itu berarti ambil angka 7 dikuadratkan. Kurangi 4 dikali A-nya itu 4 dikali C-nya adalah C. Hasilnya sama dengan 81 diskriminannya. Ini ya. Nah, kita rapikan aja. 7 kuadrat itu 49. Dikurangi 4 kali 4 dikali C. Jadi ini kurangi 16C gitu ya. Oke, di kanan tetap sama dengan 81. Oke, turun lagi ke bawah. Ini tinggal kita pindah 49-nya ke kanan. Jadi temannya 81. Pindah, jadi tandanya berubah ya. Kurangi 49. Di kiri masih ada negatif 16C. Nah, negatif 16C ini kita kurangi. Itu dapat 32 ya. Betul ya. Jadi C sama dengan 32 dibagi negatif 16. C-nya adalah negatif 2. Oke, cocok. Nih jawabannya. Kita tinggal highlight aja nih. Oke, 8 soal kita sudah bahas dari pilihan ganda dari atas. Nih. Oke. Semoga bisa membantu belajar kalian dari rumah ya. Ini untuk pembahasan untuk PG dan selanjutnya di bawah ini adalah untuk pembahasan soal-soal uraian. Oke. Baik, terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam matematika.